Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Kaifa nafhamul Quran, bagaimana kita memahami Al-Quran, oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah lewat Al-Quranul Karim. Sekarang kita sampai pada pembahasan ma'rifatun nasikhi wal mansukh. Mengenal apa itu an-nasikh wal mansukh. Ayat yang menghapus dan yang dihapus. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, mimma yusaidu ala fahmil Qur'anil Karimi aidan ma'rifatun nasikh wal mansukh. Di antara yang bisa membantu kita memahami Al-Quranul Karim, yaitu mengenal tadi an-nasikh wal mansukh, mana ayat yang menghapus dan yang dihapus. Meskipun nanti akan ada pembahasan lain tentang sunnah yang menghapus dan yang dihapus juga. Ya, nanti insyaallah akan kita tambahkan penjelasan dari yang lainnya. Namun ini yang wajib untuk kita yakini. Ada yang namanya an-nasikh wal mansukh di dalam Al-Quranul Karim. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Apapun ayat yang kami hapus atau yang kami melupakannya, maka kami mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Nanti di akhir pembahasan bab ini akan disampaikan hikmah dari adanya an-nasikh wal mansukh, ya. Namun intinya di sini perlu kita yakini, kita pahami dalam syariat Islam, dalam Al-Quranul Karim
ada yang namanya an-nasikh wal mansukh. Bahwasanya Allah menghapus ayat yang diturunkan dahulu dengan ayat yang setelahnya ataupun yang berikutnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita baca dulu ungkapan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Apa makna an-nasakh? Ya, an-nasakh huwa raf'ul hukmi syar'i bi dalilin syar'iyyin mutaakhirin. Nasakh, penghapusan istilahnya, secara istilah syar'i adalah mengangkat hukum syariat dengan dalil syariat yang terakhir atau yang berikutnya. Ini namanya an-nasakh, atau kalau istilahnya tadi menghapus hukum yang lalu dengan yang berikutnya. Ini tentunya tidak sembarangan mengatakan nasakh kecuali dengan dalil atau penjelasan para as-salaf, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Contoh ya, dalam Islam ada syariat hapus menghapus istilahnya. Nanti akan disampaikan juga cuma secara gambaran definisi tadi. Contoh dalam Islam, dalam sejarah kaum muslimin pertama kali sholat menghadap kemana? Baitul Maqdis. Nah, hukum ini lalu dihapus dengan turunnya ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, ini namanya apa? An-nasakh. Meskipun nanti akan disampaikan sebetulnya ini contoh nasakh sunnah dengan al-ayat. Pertama kali Rasul diperintahkan oleh Allah salat menghadap Masjid Aqsa. Ini berdasarkan dalil hadis, yaitu ketika Rasul Isra wal Mi'raj. Ya, perintah salat menghadap ke Baitul Maqdis berdasarkan hadis. Lalu turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini kalau mau dikatakan lagi, hadis dihapus dengan apa? Ayat. Namun yang kita tekankan di sini tentang definisi an-nasakh, penghapusan dalam istilah syariat, istilah para ulama, nasakh adalah mengangkat hukum syariat, yaitu tadi contohnya salat menghadap ke Baitul Maqdis, diangkat hukumnya, sudah tidak berlaku lagi. Namun menghapusnya dengan dalil syariat yang terakhir. Makanya kalau mau dibahas lagi, syarat nasakh wal mansukh, yang menasakh, yang menghapus itu harus yang belakangan. Nggak mungkin yang depan menghapus yang belakang, nggak ada itu. Ya, makanya harus diketahui sejarahnya. Kalau Anda mengatakan ayat ini menghapus ayat yang itu, maka harus Anda tahu ayat yang menghapus itu turunnya setelah ayat yang dihapus. Nggak sembarangan. Nah, makanya ini tugasnya para al-ulama. Paham? Sekali lagi itu definisi an-nasakh. Sekali lagi dalam syariat Islam ada namanya nasakh wal mansukh. Ya, entah ayat dinasakh dengan ayat dihapus dengan hadis, hadis dihapus dengan ayat, atau hadis menghapus hadis yang lainnya. Itu ada pembagiannya dari para al-ulama. Cuma ini yang lebih difokuskan nasakh wal mansukh dalam al-ayat. Kemudian fal hukmul marfu' yusamma al-mansukh. Hukum yang diangkat itu namanya al-mansukh, yang dihapus. Contoh tadi, salat menghadap ke Baitul Maqdis, itu dinamakan al-mansukh, yang dihapus. Paham? Insya Allah akan ada banyak contoh-contohnya oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Cuma ini yang kita tekankan untuk lebih menjelaskan definisi an-nasakh wal mansukh. Wa dalil rafi' yusamma an-nasikh.
Dalil yang menghapus namanya an-nasikh. Ini istilah bahasa Arab, an-nasikh wal mansukh. Wa yusamma ar-rafa an-nasikh. Hukumnya namanya an-nasikh, penghapusan. Paham ya? Anak tanya, yang dihapus namanya apa? Yang dihapus al-mansukh. Nah, ingat. Namanya ujian nggak persis dengan teks ini, kita bolak-balik. Ya. Anak ulangi lagi. Yang namanya menghapus dinamakan apa? An-nasikh. Hukum penghapusan namanya an-nasikh. Yang dihapus namanya al-mansukh. Hukum salat ke Baitul Maqdis sekarang namanya apa? Nasikh atau mansukh? Mansukh, sudah dihapus. Salat ke Baitul Haram, ke Ka'bah, kalau sekarang namanya apa? An-nasikh. Paham tuh? Nah, alhamdulillah. Kemudian wa yutlaqun nasikh 'ala Allah Ta'ala kahadil ayat. Yang menghapus itu juga dimutlakan atas Allah. Artinya Allah yang menasakh, Allah yang menghapus, ya. Karena memang Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah yamhu ma yasha' wa yusbit. Dalam ayat dikatakan Allah yang menghapus, Allah juga yang menetapkan. Allah fa'alul lima. Allah fa'alul lima itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nasikh itu dimutlakan juga atas Allah, artinya Allah dinamakan juga di sini an-nasikh yang menghapus. Bukan maksudnya Asmaul Husna, bukan. Namun dimutlakan atas Allah an-nasikh. Wa yutlaq 'alal ayah, demikian pula ayat juga dinamakan an-nasikh. Ayat tadi fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu namanya ayat yang nasikh, yang menasakh, menghapus. Fayuqalu hadil ayat nasikh li ayat kada. Ayat ini menghapus ayat yang lainnya. Wa yutlaq 'alal hukmi an-nasikh li hukmin akhar. Demikian pula hukum ini menghapus hukum yang sebelumnya. Ini sekedar istilah saja. Nah, sekarang dengan contoh insya Allah akan lebih jelas lagi. Syekh Muhammad bin Jamil Zainul menjadikan beberapa poin ini sebagai contoh-contoh penjelas mana itu an-nasikh, mana itu yang mansukh. Misalu dzalik an Salamata ibnil Aqwa radhiyallahu anhu qala. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma nazalat hadil ayah, ketika turun ayat surat Al-Baqarah, ini masalah puasa, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa, boleh mereka memberi fidyah, makanan kepada orang miskin. Kalau yang belajar tentang fikih puasa, insya Allah bisa cepat nyantol istilahnya, ya, tentang pembahasan ini. Bahwasanya dulu puasa itu hukumnya tidak wajib pertama kali, ya, dengan dalil ayat ini. Dan bagi yang mampu boleh membayar fidyah. Paham dong? Ini sejarah awal puasa dulu tidak diwajibkan. Kana man arada an yuftira wa yaftadi. Kalau orang itu mau tidak berpuasa, cukup membayar fidyah. 1 mud makanan atau 1 bungkus nasi untuk 1 orang miskin setiap harinya. Hatta nazratil ayat allati ba'daha, sampai turun ayat setelahnya, yaitu firman-Nya faman syahida minkumus syahra falyasum, atau ayat afan yang tadi 183, yang sekarang 184. Barang siapa
yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian, maka wajib dia berpuasa. Jadi ayat 183 Al-Baqarah dihapus oleh ayat 184. Ini namanya An-Nasikh wal Mansukh. Ayat yang keberapa yang dinamakan An-Nasikh? Yang menghapus yang mana? 184. Barang siapa yang menyaksikan bulan suci Ramadan di antara kalian, maka hendaklah dia berpuasa atau wajib berpuasa. Jadi sekali lagi, syariat puasa Ramadan itu dulunya tidak wajib. Ya, ini menurut nanti akan ada khilaf juga antara para ulama. Ya, ada dua penafsiran ayat 183 tadi itu. Ada yang mengatakan ayat itu dihapus. Ada pula yang mengatakan itu bukan dihapus, berlaku namun bagi kelompok manusia tertentu saja. Namun intinya pembahasan ini ada pendapat ulama yang mengatakan ini ayat yang dihapus dan yang menghapus. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan suci Ramadan, maka wajib berpuasa. Ayat 184 ini diturunkan setelah ayat sebelumnya sebagai penghapus ayat sebelumnya. Maka tidak ada lagi syariat orang yang mampu boleh berbuka puasa di bulan Ramadan, kecuali kalau ada udzur yang lain seperti musafir atau dia sakit, ya, dia nggak mampu. Paham dong? Ya. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qara'a wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau membaca ayat 183 tadi dari surah Al-Baqarah. Qala hiya mansukhatun. Ini pendapatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ayat ini dihapus. Ya, sekali lagi yang berpendapat ini dihapus atau tidak dihapus bukan ulama yang sekali lagi sekarang saja, namun sudah didahului oleh ulama-ulama salaf dan mereka para sahabat Rasulullah yang paling tahu tentang ayat-ayat Al-Qur'anu Al-Karim. Baik, kita lihat lengkap ayatnya. Baik. Ini afwan, ini nomornya kita agak keliru ini. Nah, ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pegang buku, ya mungkin bisa diralat nomor-nomornya ini agak keliru. Yang di tulisannya Syekh ini. Faman syahida minkum musyarafal yusum. Dapat ayatnya yang pertama kita baca tadi, faman syahida minkum musyara falyasum, itu ayat 185. Jadi kita ikut keliru karena bukunya juga keliru di sini tulisan ayat nomor ayatnya. Ya, yang cetakan antum betul ya? Atau salah juga? Sama juga salah ya? Ya. Makanya kita mau lihat langsung. Jadi ayat yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu ayat 184. Dihapus oleh ayat berikutnya 185. Yang kita katakan tadi keliru, ya, bukan 183 dihapus 184. Namun ayat 184 dihapus oleh ayat 185. Faham dong? Afwan. Nah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, namun intinya ayat 184 tadi
adalah ayat yang mansukhah, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi yang berpendapat seperti itu adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun wa dhahaba Ibnu Abbas ila annaha muhkamatun ghairu mansukhah. Namun berbeda pendapat dengan Abdullah bin Umar tadi. Abdullah bin Abbas mengatakan ayat 184 itu tidak dihapus. Tetap ayatnya muhkamah, terang benderang. Cuma diberlakukan bagi golongan tertentu dari kaum muslimin. Kita baca riwayatnya yang lengkap. Warawal Bukhari an Atha annahu sami'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu, mereka membayar fidyah kepada orang miskin. Kata Ibnu Abbas, laisat mansukhah. Ayat ini tidak dihapus. Hiya li syekhil kabir wal mar'atil kabirah. Namun ayat ini berlaku untuk orang yang sudah lanjut usia, laki ataupun perempuan. Jadi kalau menurut pendapat Ibnu Abbas, ayat ini tidak dihapus, namun ayat ini berlaku hanya untuk golongan tertentu saja, di antaranya orang yang sudah lanjut usia, karena kalau dia puasa akan memberatkan dirinya, meskipun kalau dipaksa pun masih mampu, cuma akan mendatangkan apa? Madarat. Mungkin yang sudah usia 80 tahun misalnya, ya. Kalau dia puasa mungkin bisa, tapi apa? Bisa memadaratkannya. Atau berat, sangat berat, maka apa? Cukup membayar fidyah. Sebagaimana yang juga dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Usia beliau sudah apa? Lanjut usia, beliau tidak puasa di bulan suci Ramadan, namun beliau mengumpulkan 30 orang fakir miskin, langsung beliau beri makan. Itu sebagai fidyahnya. Jadi wallahu alam, ayat 184 dari surat Al-Baqarah ada dua penafsiran ulama salaf dari sahabat Rasulullah SAW. Meskipun intinya kalau kita mau simpulkan bahwasanya ayat 184 ini tidak ada kata-kata ya bolehnya ya orang yang misalnya muda yang masih segar bugar tidak berpuasa di bulan suci apa? Ramadan. Ya, pendapat Abdullah bin Umar mengatakan dihapus. Yaitu maksudnya kalau dulu meskipun masih muda boleh nggak puasa namun membayar apa? Fidyah. Namun ini sudah dihapus dengan ayat 185. Pendapat Abdullah bin Abbas, ayat itu tidak dihapus, cuma berlaku untuk orang yang tua renta. Faham tuh? Nah, jadi ala kullin, karena ini pembahasannya an-nasikh wal mansukh, maka lebih kita fokuskan kepada pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ayat itu dihapus dengan ayat tadi faman syahida minkum musyara falyasum. Walaysa makna yutikunahu ala hada yastati'unahu wa inna ma ma'nahu yatahammalunahu bimasyaqqa wa kulfa. Makna ayat 184 versi tafsir Abdullah bin Abbas wa ala ladina yutikunahu bukan maknanya bagi yang mampu, namun bagi yang berat melakukan puasa maka boleh tidak puasa Ramadan namun cukup membayar fidyah. Makanya Abdullah bin Abbas juga berpendapat perempuan yang hamil atau menyusui cukup membayar fidyah, tidak perlu qadha puasanya. Ya, wallahu alam, ini berdasarkan ayat yang kita baca ini. Paham tuh? Jadi kalau kita kembali kepada pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ayat 184 dihapus oleh ayat keberapa? Ada yang hafal ayatnya? Mana yang menghapus, ada yang dihapus?
Mana yang mansukha? Ayat yang mana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Yang menghapus an-nasikha. Ayat apa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, jadi ini manfaatnya nanti kalau bulan Ramadan ya kita mendengarkan mungkin terjemahan ayat, dan atas orang-orang yang mampu membayar fidyah jangan gagal paham. Itu ayat yang sudah dihapus. Paham tuh? Baik, contoh yang kedua. Wa misalun akhar, contoh nasikh wal mansukh yang kedua, firman Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Apapun yang kalian nampakkan dalam diri kalian atau yang kalian sembunyikan, Allah akan menghisapnya. Ya. Surat Al-Baqarah 284. Kata Syekh, nusikhat biqaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Maknanya ya, ayat sebelumnya itu kalau dipahami secara sekilas bahwasanya apapun ya yang ada dalam diri kita, yang lahir maupun yang batin ya, itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mampu atau yang nggak mampu kita lakukan akan dihisap semuanya. Seolah-olah kalau kita nggak melakukan sesuatu, meskipun padahal kita nggak mampu, akan ada sanksinya. Itu makna ayat yang 284 tadi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Ana ulang lagi, ayat ini seolah-olah menjelaskan semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah syariatkan harus dilaksanakan. Ya, mampu atau enggak mampu. Kalau enggak dilaksanakan, ada hisapnya pada hari kiamat. Maka ini terasa apa? Berat luar biasa. Misalnya orang miskin disuruh haji. Jangankan untuk berangkat haji, apalagi sekarang naik pesawat berapa? Ya, puluh juta habisnya. Untuk makan sehari-hari saja dia tidak apa? Mampu. Bagaimana mendapatkan ancaman yuhasibukum bihillah? Allah akan menghisapnya, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Ini luar biasa beratnya. Maka apa? Allah hapus dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan apa? Kemampuannya. Dalam artian kalau orang itu nggak mampu haji tadi, maka tidak ada hisab tentang masalah ibadah apa? Haji atas dirinya. Adapun sholat ya tetap akan ada karena setiap orang mampu melaksanakan ibadah sholat tersebut. Paham tuh? Jadi anak ulangi, mana ayat yang menghapus? Coba hilangkan nomor-nomornya. Kadang kita apa? Keliru nantinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, itu yang nasikha, yang menghapus. Menghapus yang mana? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Ayat 284 dihapus 286. Coba lihat betul enggak? Nomornya betul. Baik. Dan ini berlaku sampai hari kiamat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ini berlaku untuk semua syariat dalam Islam. Bahkan juga dalam masalah yang paling pokok dalam Islam, yaitu an-nutqu bisyahadatain. Mengucapkan dua kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama. Tidak akan mungkin orang itu dikatakan muslim tanpa mengatakan dua kalimat syahadat. Kecuali kalau nggak mampu. Kok bisa? Karena mungkin, mohon maaf, bisu.
Ya, dia nggak bisa mengucapkan. Pada Rasul mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Namun misalnya ada orang kafir, dia bisu mau masuk Islam, bagaimana? Ya, maka cukup dalam hatinya dia mengikrarkan 2 kalimat syahadah. Ya, tidak bisa dia mengucapkan dengan lisannya. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paham dong? Ya, apalagi selain rukun Islam yang pertama, orang nggak bisa sholat dengan berdiri, disuruh apa? Duduk. Ya, orang nggak sanggup haji, jangan apa? Dipaksa. Dan juga jangan memaksakan diri. Ya, Islam itu mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau nggak mampu haji misalnya karena nggak dapat kuota, jangan cari apa? Kuota yang ilegal. Nanti akhirnya apa, sampai sana diusir, disuruh pulang, dideportasi. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula, ya, orang mau bersedekah. Ya, sedekah terutama yang mustahab, yang sunnah, atau bahkan lebih dari itu, neraktir, ya. Neraktir teman-temannya padahal utangnya masih banyak, belum dibayar. Gak layak dia apa? Menraktir ataupun bersedekah yang hukumnya mustahab, sedangkan dia meninggalkan yang wajib. Jangan memaksakan diri neraktir teman-temannya sedangkan dia masih punya apa? Tanggungan utang. Bahkan kata ulama, izin dulu kepada yang punya uang itu. Boleh nggak dia neraktir teman-temannya dengan uang yang akan dijadikan sebagai pembayaran utangnya. Artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Contoh yang ketiga dari An-Nasikh wal Mansukh. Allah berfirman, qaulu ta'ala, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Dan perempuan-perempuan yang mereka berbuat kekejian atau berzina misalnya, maka ambillah persaksian dari 4 orang atas mereka dari kalian. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut. Jika 4 orang saksi bersaksi sama persis, ya intinya kalau istilah para ulama seperti timba masuk ke dalam sumur, betul-betul zina, bukan sekedar perkiraan, ya. Maka fa'amsikuhunna, tahanlah mereka di dalam rumah hatta yatawafahunnal maut, sampai kematian menjemput mereka. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah memberikan jalan keluar bagi mereka. Ya. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in tabu aslaha fa'ridu anhuma. Kata Syekh An-Nisa 15-16 ini, nusikhata bi ayatil jald lil bikar fi suratin Nur. Ayat ini tentang sanksi bagi perempuan yang berzina dalam keadaan masih belum menikah. Kalau tadi hukumannya dikurung dalam rumah sampai mati, ya, itu hukum awal. Dihapus oleh ayat tentang al-jilid, cambuk bagi perempuan yang berzina sebelum dia menikah. Ayatnya surat An-Nur ayat kedua. Jadi An-Nisa 15-16, coba nanti dilihat lagi nomornya, sama enggak? Dihapus dengan surat An-Nur ayat yang kedua. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan laki yang berzina, cambuklah dari mereka 100 kali cambukan. Jadi yang berlaku yang mana sekarang? Dikurung atau dicambuk? Nah, berarti ayat mencambuk ini namanya An-Nasikh yang menghapus, sedangkan ayat tadi An-Nisa 15-16
itu dihapus, al-mansukha. Faham toh? Bil jaldil bilil bikr wa bil rajam li thayyib al-warid fi sunnah. Ya kan, kalau kita pelajari al-hudud tentang zina, hukumannya dibagi menjadi dua sesuai dengan keadaan yang berzina. Kalau yang belum menikah dicambuk 100 kali tadi, ayatnya jelas. Ya azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tapi kalau yang sudah menikah namun tetap berzina, hukumannya rajam. Mana dalilnya? Dalilnya dalam mana? Ada yang tahu enggak? Ayatnya mana? Ini juga ada kaitan dengan an-nasikh wal mansukh. Ini kalau mau nulis silahkan ya, mau nulis silahkan. Pembagian nasikh wal mansukh ada 3 dari sisi lafadz atau hukumnya. Pembagian nasikh wal mansukh ada 3 dari sisi lafadz dan hukumnya. Yang pertama, yang dihapus hukumnya namun masih ada ayatnya. Yang dihapus apa tadi? Hukumnya, lafadznya masih apa? Ada, betul ya? Nah, seperti yang kita lewati tadi. Masalah perempuan yang berzina sebelum menikah, dia dikurung dalam rumah sampai mati. Itu ada lafadz ayatnya, namun hukumnya sudah tidak berlaku. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Ada ayatnya, namun hukumnya sudah tidak berlaku. Ayat yang pertama tadi apa? Tentang apa? Hah? Ayatnya apa bunyinya? Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun. Lafadznya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Ini diantara hikmahnya kata para ulama, agar tetap kita dapat pahala untuk ketika membacanya. Paham? Ya. Yang kedua, lawannya. Berarti apa? Yang dihapus lafadz ayatnya, namun hukumnya masih tetap berlaku. Apa contohnya? Ya ini yang kita bahas sekarang ini. Masalah hukum rajam, ya, hukum rajam bagi pezina yang sudah menikah. Sebagaimana dalam riwayat, makanya ada kata-kata fi sunnah, ini maksudnya ada hadis ya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah bercerita, dulu ada ayat yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumma albatta nakalan minallah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, orang yang sudah tua, maksudnya di sini yang sudah menikah, laki dan perempuan, apabila mereka berzina farjumuhumma, maka apa? Rajamlah. Kata Umar bin Khattab, dulu ada ayat ini, cuma dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Farajama Rasul sallallahu. Makanya Rasul tetap merajam. Kami pun para khulafa rasyidin tetap juga apa? Merajam orang yang berzina sudah menikah. Itu contoh ayatnya sudah nggak ada. Coba antum cari di surat mana ayat itu. Kata-kata asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zana. Kayak ketemu, kita kasih hadiah yang paling istimewa. Nah, tidak ada, karena para sahabat saja sudah menyatakan ayat itu dulunya ada, cuma dihapus lafadznya, tapi hukumnya tetap berlaku. Buktinya apa? Tadi kata Umar bin Khattab, kami para khulafa rasyidin tetap merajam, dan juga apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya masih berlaku sampai hari kiamat. Paham dong? Nah. Kemudian yang ketiga, ada yang dihapus ya,
lafaz dan juga apa? Hukumnya. Ini yang terkadang kita tidak apa? Kata sebagai ulama kita nggak tahu. Nah, karena sudah apa? Nggak berlaku dua-duanya, lafaznya dan juga apa? Sebagaimana kata Allah tadi, manansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mislah. Sudah dihapus semuanya, lafaznya ataupun apa? Hukumnya. Wallahu taala alam. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada ungkapan al-bikru, kata penulis dalam sunnah dikatakan al-bikru bil bikri jaldu mi'atin. Perempuan dan laki-laki yang berzina tadi sebelum menikah, masih gadis ataupun yang masih belum menikah, dicambuk 100 kali. Wa nafyu sanatin, ditambah diasingkan selama setahun lamanya. Wa sayyib bi sayyib jaldu mi'atin wa rajam. Laki dan perempuan yang berzina setelah menikah maka dicambuk 100 kali dan dirajam. Baik, kita pindah contoh yang keempat. Qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surat Al-Anfal, nanti lihat nomornya 65. Iyyakum minkum ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Jika di antara kalian ada 20 orang yang bersabar, mereka bisa mengalahkan 200 musuh. Berarti perbandingannya berapa banding berapa? Berapa banding berapa? Musuh dan ini kaum muslimin yang sabar tadi. 1 banding 10. Dulu Allah mewajibkan berjihad meskipun jumlah pasukan musuh 10 kali lipat. Paham ya? Itu dahulu. Satu orang muslim tetap wajib melawan meskipun jumlah musuh ada 10. Paham dong? Ini masalah kemampuan dalam berjihad. Namun nusikhat, terakhir dihapus dengan firman-Nya, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang kata Allah, Allah meringankan atas kalian, wa alima anna fikum dha'fa, karena Allah tahu kalian sekarang lemah. Maka fa iyyakun minkum mi'atun sabira yaghlibu mi'atain. 100 orang yang sabar dari kaum muslimin bisa mengalahkan 200 musuh dari orang kafir. Jadi berapa perbandingannya? 1 banding 2. Jadi kalau misalnya di medan pertempuran ada 5 musuh, 1 orang sama-sama senjatanya sama, 5 banding 1, apakah tetap wajib melawan atau boleh lari? Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Kalau dulu 1 banding 5 harus tetap melawan, paham? Wajib. Namun khaffafallahu ankum, Allah meringankan ini beban kalian. 1 itu masih wajib melawan apa? Kalau 2 musuh. Ini maksud daripada 2 ayat ini. Ayat yang mewajibkan 1 banding 10 ini sudah dihapus dengan 1 banding apa? 2. Paham dong? Nah, masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Sekarang al-hikmatu fin nasakh. Hikmah adanya an-nasakh. Yang pertama, mura'atu masalihil ibad. Allah memperhatikan kemaslahatan hamba-hambanya. Apalagi kita sudah memahami Allah al-alimul khabir. Allah yang maha tahu, Allah yang maha teliti. Tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu kecuali di atas ilmu. Kecuali Allah tahu maslahat dari syariat
tersebut. Demikian pula kita tahu Allah itu Al-Hakim. Namanya Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Tidak mensyariatkan apapun kecuali ada hikmah, kecuali di atas keadilan. Al-adil, ya, menempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Maka ini juga membantah orang yang menuduh nasakh wal mansukh itu kayak mincela-minceli. Naudzubillah min dzalik. Ada enggak yang mengatakan demikian? Ada enggak yang mengatakan nasakh wal mansukh itu dalilnya mincela-minceli dalam beragama? Ada, ya, bahkan mengaku salafi. Padahal kata Syekh Abdullah Royis itu ucapan yang kufur akbar. Paham ya? Maka hati-hati. Makanya perlu kita belajar nasakh wal mansukh ini agar tidak dibodoh-bodohi oleh orang semisal itu. Masa nasakh wal mansukh dikatakan apa? Mincela-minceli. Allah mensyariatkan suatu syariat, kemudian Allah hapus karena kemaslahatan hamba. Itu bukan mencela-mencela, karena apa? Kemaslahatan hamba. Jangankan Allah yang Al-Alimul Khabir, kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, Allah yang lebih, ya, walillahil matsalul a'la, memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Contoh ya, bapak, seorang bapak, seorang ayah, dia dengan keras, tegas melarang anaknya yang masih SMP naik sepeda motor. Ya, nak, jangan coba-coba naik sepeda motor di jalan. Ya, kalau ketemu awas, saya beri sanksi nanti. Tapi ketika dia sudah kuliah, masuk kuliah, diperintahkan kalau kamu nggak naik sepeda motor, nggak ada uang untuk transport. Ini mencela-mencela atau bukan? Hah? Kenapa kok beda? Hah? Karena keadaan berbeda. Anak SMP di samping memang kurang, ya, bisa istilahnya untuk menjaga diri pakai sepeda motor, apalagi memang dilarang oleh apa? Pemerintah. Sami'na wa ata'na, wajib mentaati aturan pemerintah, nggak boleh melanggar. Meskipun sudah hebat bisa, tapi di jalan raya harus pakai apa? SIM. Nggak mungkin anak SMP dapat apa? Paham? Kecuali kalau pakai naudzubillah min dzalik, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasul walil amri minkum. Ini sesuatu yang bisa apa? Dinalar oleh akal yang sehat. Ini bukan mencela-mencela. Ini demi kemaslahatan hamba karena memang perbedaan sikon. Paham? Ya. Bukan seperti oknum misalnya kemarin melarang orang mencaci maki pemimpin. Kok terakhir boleh mencaci maki, bahkan dia mencaci maki pemimpin kemudian dengan alasan nasakh masuk Al-Qur'an itu juga mencela. Naudzubillah min dzalik. Ini ucapan yang kufur. Ini bentuk melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan ini sekali lagi terjadi, alhamdulillah sudah pernah kita bantah dulu. Dan ini sekali lagi yang wajib kita yakini, hikmah dari nasakh wal mansukh itu untuk memperhatikan kemaslahatan hamba-hamba. Makanya dalam sejarah syariat Islam misalnya, Allah menurunkan syariat dengan apa? Bertahap. Ya, dalam sejarah misalnya ya, Rasul pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Kenapa Rasul kok melarang? Kenapa? Karena awal sejarah Islam yang masuk Islam mantan orang-orang musyrikin. Artinya baru masuk apa? Islam meninggalkan kebiasaan apa? Kesyirikan. Di antaranya apa? Menyembah wali-wali yang telah mati seperti Allah. Ya, maka dilarang oleh Rasulullah SAW berziarah kubur. Jangan sampai nanti baru masuk Islam kembali lagi kepada ajaran syirik. Namun sangat disayangkan sekarang ini meskipun sudah lama masuk Islam, namun tetap masih mengkeramatkan kuburan, menyembah kuburan dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Rasul mengatakan fazuruha. Ketika melihat para sahabat sudah kuat imannya, silahkan berziarah apa? Kubur. Apakah Rasul mencela-mencela? Naudzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi contoh syariat Islam
yang diturunkan secara apa? Bertahap. Intinya Rasul SAW mensyariatkan ziarah kubur pas pada waktunya. Melarang mereka ziarah kubur pas pada waktunya. Dan ini juga kata para ulama, contoh hadis atau as-sunnah menghapus as-sunnah. Paham ya? Itu sudah kita contohkan tadi. Coba sebutkan contoh dalil-dalil yang nasakh wal mansukh tadi. Apa contoh-contohnya? Atau apa kategorinya? Kalau ini kan sunnah menghapus sunnah. Yang lainnya yang sudah kita sebutkan tadi apa saja? Ayat menghapus ayat, ayat menghapus sunnah, sunnah dihapus oleh ayat, kemudian di sini sunnah menghapus apa? As-sunnah. Paham tuh? Coba sekarang contohnya apa? Sunnah menghapus ayat. Sunnah menghapus ayat. Atau ayat dihapus oleh sunnah, sama saja. An-nasikh sunnah, al-hadith, al-mansukh ayat. Ini pembahasan kita sebetulnya tentang makan atau sunnah yang sudah pernah kita sampaikan, fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Sudah kita sampaikan dulu. Meskipun memang ada khilaf di antara para ulama tentang contohnya ini, yaitu masalah waris atau wasiat bagi ahli waris. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan atas salah seorang di antara kalian, kalau salah seorang di antara kalian didatangi sakaratul maut, untuk menulis wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Wasiat kepada karib kerabat, kepada ahli waris. Tapi Rasul mengatakan la wasiyata lil waris. Meskipun sekali lagi ada khilaf di antara para ulama, namun kalau mau dicontohkan ini, sunnah menghapus apa? Ayat. Wallahu ta'ala alam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Inilah salah satu hikmah adanya nasakh wal mansukh atau an-nasikh wal mansukh. Allah Maha tahu kebaikan hamba. Demikian pula masalah syariat diharamkannya khamr secara apa? Bertahap. Di antaranya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, masih belum diharamkan. Cuma jangan sholat sedangkan kalian dalam keadaan apa? Maaf. Namun terakhir Allah turunkan ayat innamal khamru wal maisir. Allah yang Maha tahu kemaslahatan hamba-hamba. Demikian pula sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya ayat yang pertama kali turun la tasrabul khamra, la tazinu, jangan minum khamr, jangan berzina, banyak manusia akan lari dari apa? Al-Islam. Namun ayat yang turun pertama kali masalah al-iman, maka setelah tumbuh, setelah kuat iman mereka, turun ayat larangan, ayat apa? Perintah, maka mereka mudah untuk menjalankan syariat Islam. Itu dahulu, jangan diotak-atik untuk sekarang. Ini kan Islam kan bertahap, Ustaz. Maka kalau kita ketemu orang minum khamr, jangan mengharamkan, katakan ya sudah, gak apa-apa. Nanti cuma jangan sholat dalam keadaan apa? Nggak bisa. Karena apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada waktu itu masih belum sempurna agama Islam. Namun sekarang sudah apa? Allah sempurnakan. Maka kita apa? Amalkan yang sempurna ini. Paham dong? Nah, yang kedua di antara hikmah nasakh tatawurut tasyri' ila martabatil kamal hasba tatawurid dakwah. Ini yang kita contohkan tadi, perkembangan syariat mengikuti perkembangan tadi dakwah, wa tatawuri hali annas, mengikuti perkembangan manusia. Ini sekali lagi kalau mau diterapkan tadi itu hanya pada zaman Rasulullah SAW. Karena Islam sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini sudah aku sempurnakan agama kalian. Yang ketiga,
ibtila'ul mukallaf wa ikhtibaruhu bil imtithal wa adamihi. Tujuan adanya nasakh untuk menguji manusia, umat Islam khususnya, ataupun juga umum untuk orang kafir juga. Apakah mau melaksanakan yang menghapus atau tetap melaksanakan yang dihapus tadi? Coba antum lihat surat Al-Baqarah 100 kurang lebih 43-an, masalah perpindahan arah kiblat. Surat Al-Baqarah 142. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Ini ujian. Apakah beriman, mengikuti, atau malah memperolok? Orang kafir, orang Yahudi terutama, mereka sangat amat menentang perpindahan arah kiblat tersebut. Karena dari awal mereka sangat gembira ketika Nabi dan kaum muslimin salat menghadap arah kiblat. Dalam Sahih Bukhari, Kitabul Iman, ada pembahasan masalah ini, bahwasanya Rasul SAW dengan kaum muslimin di awal salat mereka menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Ya, sejak perintah dari langit Isra wal Mi'raj, Rasul disuruh sholat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis sampai 17 atau 16 bulan. Ya. Orang Yahudi senang karena apa? Seolah-olah pembenaran terhadap agama mereka. Karena orang-orang Yahudi ataupun umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga wajib melaksanakan sholat. Betul atau tidak? Apakah sholat hanya untuk umat Islam? Sekarang coba, mana dalilnya? Dalil selain umat Islam atau selain Nabi Muhammad itu juga diperintah untuk sholat. Mana dalilnya? Nah, kok tahu antum umat selain umat Islam atau Nabi selain Nabi Muhammad juga diperintah sholat? Mana dalilnya? Banyak ayat-ayatnya. Ya, di antaranya kalau antum baca surat Maryam kalau tidak salah tentang Nabi Ismail alaihissalam, wa kana ya'muru ahlahu bis salati, dan dia yaitu Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk salat. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, jadikanlah kami dan anak keturunan kami yang mendirikan sholat. Paham dong? Jadi perintah sholat bukan hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW, meskipun mungkin tata caranya berbeda atau waktunya berbeda, sebagaimana dalam firman Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Namun inti sholat itu sudah apa? Diajarkan kepada para anbiya wa rusul. Orang Yahudi mereka senang ketika Nabi Muhammad dan kaum muslimin pertama kali sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Seolah-olah itu adalah apa? Pembenaran untuk ajaran mereka. Maka sesat kalau ada dai yang apa? Kolaborasi dengan orang Nasara, saling membaca apa? Seolah-olah Islam sama dengan agama. Na'udzubillah min dzalik. Qul huwallahu ahad, jelas membantah Nasara. Lam yalid wa lam yulad. Allah perintahkan Nabi Muhammad mendakwai orang Nasara untuk beribadah kepada Allah saja. Loh, kok ini malah dicarikan apa? Pembenaran atas ajaran mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada ucapan yang lurus. Ini dakwah kepada Alkitab, bukan malah apa? Nyari-nyari pembenaran untuk ajaran mereka. Sampaikan dakwah
bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Nabi Isa itu adalah manusia utusan Allah, bukan Tuhan. Tidak boleh disembah selain Allah. Nah, itu baru apa? Dakwah yang benar kepada ahli kitab, sebagaimana Rasul menyuruh, memerintahkan Mu'adz bin Jabal mendakwakan ahli kitab kepada apa? La ilaha illallah. Ya Mu'adz, innaka ta'ti alal kitab falyakun awwala ma tad'una syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'adz, engkau akan datang kepada ahli kitab, jadikan dakwah pertama kali tentang apa? La ilaha illallah. Bukan malah apa? Ya, mencari ayat-ayat yang membenarkan ajaran an-nasara, naudzubillahi min dzalik, dengan membiarkan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan bagaimana celaan Allah kepada ahli kitab yang menyembah Nabi Isa alaihi assalam, atau yang menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Allah mengatakan laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa, atau salisu salasa, satu dari tiga. Ini sebetulnya yang layak untuk apa? Disampaikan kepada mereka. Namun itulah sekali lagi ad-dalwa al-mudil, sesat dan menyesatkan. Intinya tadi dihapusnya sebagian syariat oleh Allah Subhanahu wa taala atau ayat ini untuk menguji manusia, baik yang kafir maupun yang mukmin. Kemudian dalam ayat berikutnya Al-Baqarah 143 Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lama man yattabi rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Ini intinya. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, pertengahan, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami, kata Allah, tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui. Ini, agar kami mengetahui, artinya menguji, supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Itu di antara hikmah Allah menasakh, menghapus sebagian syariatnya untuk menguji siapa yang mengikuti syariat tersebut, yang baru tersebut, dengan yang tidak. Yang keempat, yang terakhir, iradatul khair lil ummah wa taisir 'alaiha. Allah menghendaki kebaikan bagi umat. Seperti tadi, kalau dulu 1:10 masih wajib jihad. Ya, namun sekarang Allah mengetahui umat sudah lemah. Maka apa? Cukup 1:10. Itu pun masih lihat persyaratan yang lain. Ya, 1:2, tapi apa? Persenjataannya tidak mumpuni. Ya, yang satu pakai ketapel, yang satu pakai rudal misalnya. Ya, nggak sepadan. Maka apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paham ya? Maka fattaqullaha mastata'tum. Dan ini sudah kita sampaikan berulang kali. Jihad harus ada syarat kemampuan. Kalau nggak mampu, ya sabar. Rasul SAW di kota Makkah tidak sanggup melawan orang-orang musyrikin jahiliyah, maka apa? Sabar. Tetap ada jihad, namun dengan dakwah, dengan menyampaikan tauhid, melarang dari kesyirikan, menyampaikan sunnah Rasul SAW, melarang dari kebid'ahan dan seterusnya. Iradatul khairil ummah wa taisir 'alaiha. Allah menghendaki kebaikan bagi umat Islam. Allah menginginkan kemudahan bagi umat Islam, tidak menghendaki kesulitan. Li'annan naskha in kana ila asyak fa fihi ziyadatus thawab. Kalaupun itu kelihatannya agak berat, maka hikmahnya agar menambah pahala bagi umat Islam misalnya. Wa in kana ila akhaf, dan jika itu lebih ringan, maka ini untuk memudahkan. Ya, sholli qaiman fa ilam tastati
faqaidan. Salatlah dengan berdiri, kalau nggak sanggup dengan apa? Dengan duduk. Ini untuk memudahkan umat Islam, dan Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan, tafadhalu, terutama berkaitan dengan materi kita. Nah, silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan Guru. Amin wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz, syariat-syariat yang dihapus itu apakah sudah ada, artinya Rasulullah SAW ini sudah menjalankan yang dihapus itu, atau sebelumnya itu juga sudah berlaku? Baik, sudah kita contohkan tadi, contoh menghadap Baitul Maqdis, itu sudah Rasul praktekkan. Mulai dari Rasul diwajibkan salat pertama kali di Isra wal Mi'raj, sampai Rasul hijrah ke kota Madinah, sampai tadi waktunya 16 atau 17 bulan, Rasul sudah salat menghadap ke Baitul Maqdis dan juga kaum muslimin. Makanya sempat ada sebagian sahabat ketika terjadinya perpindahan kiblat, mereka mengkhawatirkan nasib saudara-saudara mereka kaum muslimin yang dulunya salat menghadap ke Baitul Maqdis kemudian meninggal dunia tanpa mendapati perpindahan arah kiblat. Maka Allah turunkan ayat dalam surat Al-Baqarah tadi, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan imannya kalian. Kata Imam An-Nawawi, sepakat ulama tafsir mengatakan Allah tidak menyia-nyiakan salatnya kalian. Itu maksudnya kaum muslimin yang dulunya salat menghadap Baitul Maqdis kemudian meninggal dunia, belum sempat mendapati perpindahan arah kiblat ke Masjid Al-Haram, salat mereka sah, salat mereka tidak sia-sia pahalanya di sisi Allah karena mereka menghadap arah Baitul Maqdis. Itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dihapus itu sudah memang dilaksanakan oleh Rasul dan para kaum muslim atau sahabat beliau dahulu. Wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan dengan bahasa Arab, Masya Allah. Ini ada ana talibatu ilmi syariah uridu tawjihakum ya Ustaz fi fasli kathra ahlul bid'ah wa qad nadhara asatidatun fil fasal wa qamal fasal bil munadhara al maftuha bil amstahtan mawdu' bil asan hal hadha fi'lun sahih ma'anana mubtadi'un wa lasna minar rasikhin fil ilmi. Ini berkaitan dengan masalah debat di kelas ya. Ini kalau misalnya yang dimaksud yang debat antara ustadz salafi dengan murid-muridnya yang terpengaruh dengan ahlul bid'ah ya, yang masih terkena pemikiran bid'ah, diantaranya masalah adanya bid'ah hasanah ya, maka kalau sang ustadz ini memang mumpuni ya, namanya ustadz kan biasa ya, lebih pintar daripada apa biasanya ya, maka kalau dia merasa memang ada kemaslahatan, tidak apa-apa debat dengan apa murid-muridnya sendiri, apalagi di kelas sebetulnya ya, atau ini terbuka maksudnya sampai live ya, sampai dunia lain atau enggak, wallahu alam. Namun kalau tak terbuka dalam artian di ruang kelas ya sendiri tidak ada masalah. Guru apa yang salafi yang ahlus sunnah mendebat habis-habisan anak didiknya yang memiliki apa syubhat ya, sehari semalam tidak ada masalah, bang ya. Cuma kalau sampai di live dan sebagainya, ini perlu pertimbangan masalah dengan mafsadah, paham ya? Ya, ini sekali lagi pertanyaannya wallahu alam kurang detail misalnya ini, maka kita jawab secara umum saja. Yang pertama, kaidah para ulama secara asal hukum berdebat dengan ahlul bid'ah itu terlarang. Karena asal hukum bermuamalah dengan ahlul bid'ah itu al-hajr, yaitu memboikot, itu secara asal, kecuali kalau ada maslahat. Makanya para ulama melarang dalam kitab-kitab akidah debat kusir dengan ahlul bid'ah. Contoh dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, di awal-awal kitab beliau mengatakan Ushul Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabu Rasulullah wal iktida'u bihim. Bahwasanya prinsip agama, prinsip akidah kami Ahlus Sunnah
mengikuti jejak para sahabat, meneladani para sahabat, wa tarkul bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah, dan meninggalkan bid'ah karena setiap bid'ah itu sesat. Kemudian kata beliau juga wa tarkul khusumat, dan meninggalkan debat kusir dengan ahli al-bid'ah. Itu hukum asalnya. Dilarang kecuali kalau ada kemaslahatan. Makanya dulu Imam Ahmad juga berdebat dengan Ahmad bin Abi Duat. Beliau yang melarang dalam kitab Ushul Sunnah. Namun beliau juga berdebat, ini apakah mencela-mencela? Tidak. Karena hukum asalnya apa? Haram, kecuali ada pengecualian. Kalau apa? Darurat. Sebagaimana apa? Babi hukumnya haram. Kecuali kalau sama dengan tadi. Kecuali ada masalah, dan Imam Ahmad ketika berdebat dengan Ahmad bin Abi Duat karena memang dipaksa oleh penguasa pada waktu itu dan memang ada kemaslahatannya. Paham? Maka di sini harus diterapkan tadi kaidah. Secara asal hukum berdebat dengan al-bid'ah haram. Kecuali kalau ada apa? Kemaslahatan. Di antaranya maslahat untuk yang berdebat. Apakah dia sanggup berdebat ataukah tidak? Jangan asal, saya sudah menguasai dalil. Iya, tapi butuh keahlian yang lain. Yaitu apa? Bisa ngomong. Jangan apa? Dalilnya kuat, hafal Quran, hafal hadis. Ngomongnya apa? Istilahnya nggak lancar ketika debat. Ini berbahaya sekali, bisa menjadi bom perang. Makanya butuh apa? Banyak syarat berdebat. Di antara tadi para ulama yang berdebat, bukan orang yang kalau misalnya Anda ditantang debat oleh mereka ahli bid'ah atau yang terpengaruh dengan ahli bid'ah tersebut, Anda nggak sanggup atau merasa nggak sanggup, ya sudah tinggalkan. Biarkan anjing menggonggong kafilah tetap, belal Anda dikatakan pengecut, biarkan sudah. Karena apa? Agama dengan ittiba, bukan dengan apa? Mengikuti hawa nafsu. Paham tuh? Nah, wallahu alam. Dan juga para ulama banyak sekali mengkritik orang-orang yang debat terbuka, sedangkan banyak kemadaratannya. Di antaranya, mungkin Anda nggak terpengaruh karena kekuatan hujah Anda. Tapi orang-orang awam yang mengikuti, terkadang mereka lebih suka dengan bahasa hati daripada bahasa dalil. Anda pakai qala Allah wa qala Rasul, alil bidah memakai bahasa-bahasa perasaan manusia. Maka apa? Justru orang awam terkadang ikut bahasa perasaan tadi. Karena mereka modalnya baper kan. Tidak mengikuti qala Allah wa qala Rasul. Maka pertimbangkan itu. Jangan asal apa? Diokekan namun Anda masih belum sanggup. Lebih fatal lagi, masuk ke dalam grup-grupnya ahli bid'ah, mengeser tulisan-tulisan dai-dai sunnah. Kemudian ketika ditantang mengatakan, kalau Anda mau debat silakan datangi rumah ustadz saya fulan. Siapa yang ngajari itu? Ustadznya sendiri nggak pernah ngerekomendasi kok. Ini malah istilahnya lempar batu sembunyi muka. Nah, kemudian yang kedua, qasami itu aqwalul ulama fit tahdhir anid Dr. Abdul Aziz Rayis. Hal hadza tahdhir sahih? Tidak sahih. Coba antum lihat lagi tulisan-tulisan ana yang berkaitan dengan Syekh Abdul Aziz Rayis hafizahullah taala. Di antaranya beliau dipuji oleh Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala, dan demikian pula oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dan masih banyak lain. Kemudian juga yang kedua, ahlu sunnah pertengahan dalam semua hal. Di antaranya masalah tahdir. Siapapun yang ditahdir, yang mentahdir, timbang lagi dengan qala Allah wa qala Rasul. Tidak semua tahdir diterima, tidak semua tahdir ditolak. Pertengahan ahli sunnah. Kalau tahdirnya itu hanya asbun, hanya tuduhan dusta, pernah suatu saat, contoh ini contoh kecil saja, ada dai yang masyhur juga di negeri kita, mengaku ahli sunnah, mengaku salafi juga, menuduh Syekh Ali bin Hasan murji'ah. Di antara alasannya Syekh Ali bin Hasan itu memotong ucapan Ibnu Hazm tentang masalah iman dalam kitabnya Fitnah At-Tahdhir min Fitnati Takfir. Ana ketika mendapatkan potongan video rekaman
sang ustadz tadi, ana langsung cross check kepada buku yang dia maksud. Alhamdulillah punya buku itu. Memang buku itu agak langka, ya. Ketika kita cocokkan dengan buku yang, ya sekali lagi, ana punya, sedangkan sang ustadz ketika ceramah itu hanya pakai fotokopi, nggak tahu apa isinya, ya, bukan kitab aslinya. Ana lihat nggak ada yang dipotong, ya, maka kita langsung jawab lewat video juga waktu itu. Potongan video kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di sana. Intinya apa? Ini tahdzir yang dusta. Syekh Ali nggak memotong ucapan ulama, namun dia mengatakan apa? Paham ya? Nah, dan sang dai ini juga pernah mentahdzir Ustaz Yazid, dikatakan istilahnya pengikut Said Qutb dan sebagainya. Mana buktinya? Pak, ini tahdzir yang apa? Ngelantur, yang ngawur, yang dusta. Paham ya? Maka tahdzir seperti ini wajib ditolak. Ini apa? Tuduhan dusta. Rasul mengatakan, barang siapa menuduh saudaranya yang tidak ada pada dirinya, maka dia akan dipenjara, ditahan di dalam nanahnya penghuni api neraka sampai dia keluar dari ucapannya tadi. Maka sekali lagi, tahdzir yang tanpa bukti, tahdzir yang tanpa ilmu wajib ditolak. Paham? Unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang didolimi dan yang mendolimi. Jangan diam kalau Anda tahu kebenaran. Sampaikan ini dusta. Itu bela yang apa? Didolimi tadi, yang dituduh tadi. Ya, yang mendolimi nasihati, bantah. Paham? Namun kalau tahdziran tersebut sesuai dengan bukti yang nyata, ini loh postingannya di medsos, ada ucapannya, jelas-jelas ini menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi akidah salaf, ditahdzir misalnya. Maka ini adalah ilmu, ini adalah kebenaran. Kalau ditolak, ini adalah al-kibr, kesombongan. Ahlussunnah pertengahan. Ya. Misalnya ada tahdzir kepada Syekh Abdul Qayyis. Kenapa? Lihat apa alasannya, apa buktinya, di mana, dan seterusnya. Dan alhamdulillah sekali lagi beliau masih di atas akidah salaf, manhaj salaf, Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun kita katakan tidak ada yang masum kecuali Rasulullah SAW. Ya, kalau tahdirannya menuduh beliau murji dan sebagainya, jangankan beliau, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in saja juga dituduh murji oleh pengikut al-Khawarij. Maka sekali lagi, tahdiran, bantahan harus ditimbang lagi apakah itu sesuai dengan ilmu, bukti yang nyata, ataukah sekedar asbun atau sekedar tuduhan dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.